Halo para pendengar semua, berjumpa lagi dengan saya Wayan pada podcast Beli Wayan Sharing. Pada episode ke-10 ini kita akan membahas topik yang sedikit serius. Semoga sedikit ya. Dan ya mungkin saja bisa relate dengan para pendengar semua yang sedang dirasakan, termasuk saya juga gitu ya. Tentunya judul podcast ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua ya. Jadi dengan keseharian yang sudah kita jalani gitu kan, kita juga sering melihat berita, kita melihat internet, kita melihat sosial media gitu. Kita juga sering berpergian di jalan raya, kita melihat sekeliling kita, atau bahkan di lingkungan rumah kita juga kita sering melihat sekeliling kita gitu. Intinya adalah pastinya semua hal yang kita lihat itu tidak semuanya indah gitu, tidak semuanya bagus-bagus yang kita lihat. Ada yang gak bagus juga, baik itu dari sisi orang lain juga gitu kan, orang sekitar kita kan, orang-orang kita lihat, atau bahkan mungkin makhluk hidup lainnya gitu, membuat kita merasa sedih gitu kan, iba, simpati, prihatin gitu kan. Ya, misalnya amit-amit ngelihat orang lain menderita gitu hidupnya kan, kita melihat binatang lain yang menderita lah, pokoknya intinya bikin kita sedih. Atau bahkan mungkin bukan orang lain ya, mungkin kita melihat diri kita sendiri gitu kan, merefleksi, mengevaluasi, terus ada pertanyaan gitu, ada kesimpulan, kok begini ya hidup saya gitu. Maksudnya kayak mempertanyakan tentang kehidupan kita gitu, kok gini ya gitu. Apa mungkin lagi merasa gagal kah? Merasa cemas gitu, merasa tertinggal. Masa depan saya gimana ya nanti ya? Pokoknya pusing lah mikirin kehidupan gitu. Jadi kita juga bisa aja iri kan, ngerasa kok dia bisa, saya enggak. Kok hidup ini gini ya, susah banget, gak adil. Dan mulai membandingkan yada. Akhirnya stres gitu kan, akhirnya sedih. Ya dan yang lain-lain gitu kan. Ya sebenarnya sah-sah aja sih ya membanding-bandingkan gitu, karena kan kita sebagai tolak ukur juga kan terhadap diri kita dan orang lain, apa sih gitu yang kita harus capai gitu. Tapi itu topik di lain waktu. Singkat cerita ya, saya juga melakukan hal yang demikian lah gitu. Jadi saya juga waktu itu masih belum menikah kan, belum married, masih single, punya pekerjaan lumayan ya, nggak yang terlalu bisa dibilang sudah oke, tapi nggak yang bagus-bagus banget gitu. Cuman ya masih nggak bersyukur lah dulu. Intinya saya masih banyak nggak bersyukurnya, masih banyak membanding-bandingkan diri, kok dia bisa sih saya nggak. Tapi juga saya banyak keinginan kan, udah nggak bersyukur, banyak keinginan, terus nggak fokus. Ya kesimpulannya saya berkata ke diri sendiri, wah dunia ini nggak adil ya gitu. Ya jadi sedikit cerita juga nih ya. Dulu tuh waktu pas saya titik dimana saya bisa ngomong seperti demikian, wah dunia ini nggak adil banget sih gitu. Kok saya begini orang lain nggak gitu. Pokoknya nggak bersyukur lah gitu. Itu ceritanya saya pekerjaan pertama saya itu adalah di industri retail. Jadi saya ikut program manajemen trainee kan, percepatan lah bisa dibilang gitu, untuk level supervisor kan. Jadi waktu itu baru lulus kuliah, saya sempat 6 bulan, jadi lulus cepat 3,5 tahun, tapi 6 bulannya itu saya sebagai asisten dosen gitu. Jadi saya bisa dibilang kerennya gitu, 6 bulan itu nganggur lah. Bukan yang proper job yang benar-benar full time gitu. Jadi sambil mengisi waktu, sambil saya mendaftar kerja, saya juga mengikuti program asisten dosen untuk mengisi waktu saya gitu. Jadi nggak full nganggur. Oke, setelah dapat pekerjaan, saya langsung ke program manajemen trainee di salah satu perusahaan retail di Indonesia. Nah di situ saya waktu pas lagi pelatihan, wah pokoknya berbagai macam materi retail, kita ada prakteknya juga di lapangan gitu. Nah, sampai suatu ketika saya dan teman-teman satu batch saya ditempatkan ke bagian kasir.
Di bagian kasir ini itu saya ya kan kasir ya, kita bantu jadi bukan jadi kasir ya, kita bantu ngepak-ngepakin barang orang, kita masuk-masukin gitu kan. Nah, tapi juga kita bertanggung jawab untuk mengisi kardus. Karena kan banyak juga pelanggan itu pengennya pakai kardus bukan pakai kantong plastik kan gitu. Oke, kita ke ruangan ke tempat kardus lah. Nah, di kardus itu kan nggak semua kardus itu ready. Jadi kayak barang-barang yang bekas dibuang, bukan dibuang maaf, barang-barang yang udah di unpack dari tempatnya, lalu kardusnya dibuang ke tempat pembuangan kardus, sampah kering lah kasarnya gitu. Nah di situ sebelum dibuang ke pembuangan, maksudnya diambil oleh bagian pembuangan sampah, kita bisa pilih-pilih. Oh ini kardus yang bisa digunakan, bisa buat pelanggan gitu. Nah disitulah saya diarahkan sama pembimbing kami, diarahkan, terus ya udah, Mas di sini tolong pilihin kardus ya gitu. Oke, saya pilih-pilih lah tuh kardus kan. Mana yang bagus nih? Nggak semuanya bagus kan? Pilih-pilih, ngorek-ngorek-ngorek. Di situ saya baru mulai mikir, gila Yan, lu kerja, lu kuliah lama-lama berapa tahun, sekarang lu ngorek-ngorek kardus di sini gitu. Kemana aja lu? ini ini nggak salah nih. Ini nih Wayan gitu. Apalagi kan kalau kita melihat-lihat ke belakang ya, paling enak kan kita ngeliat ke belakang gitu. Wow, dulu saya bisa A, B, C, dulu saya dapat peringkat apa gitu kan. Wah, pokoknya yang dulu-dulu tuh paling enak deh ceritain kan, sama kayak sekarang gitu. Tapi di situ saya berpikir, ini nggak salah nih itu. Saya lama-lama kuliah kok sekarang ngorek-ngorek kardus sih. Ini beneran nih, ini realita nih. Kok hidup gini banget ya, nggak adil ya. Perasaan yang lain-lain kayaknya sukses-sukses aja, udah ada yang di perusahaan startup, ada yang di eh, perusahaan IT, dia bisa dapat posisi yang bagus, mungkin gajinya lebih besar daripada saya gitu kan. Wah, nggak adil nih hidup. Nah, disitulah saya merasa kok hidup gini-gini banget ya, nggak adil gitu. Wajar ya, maksudnya masih anak muda gitu, penuh ambisi, punya penuh banyak keinginan, tapi lebih kurang bersyukur lah daripada diri saya yang sekarang gitu. Itu hampir 10 tahun yang lalu saya ngerasain itu. Oke, lanjut. Ya, jadi intinya saya juga merasakan hal yang sama gitu, hidup itu tidak adil. Eh, jadi gimana sih? Apa yang harus kita lakukan gitu? Karena kayaknya nggak boleh saya begini-gini aja gitu, harus ada sesuatu yang berubah kan. Kayak di sini saya mau sharing beberapa hal ya terkait tentang hidup ini tidak adil gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Apa yang harus dilakukan tuh? Oke, saya udah banyak cerita tadi tanpa berlama-lama ya, singkat. Kalau yang pingin to the point, singkatnya aja. Saya juga nanti akan tuliskan di deskripsi untuk singkatnya gitu, karena podcast ini saya yakin episode ini akan sangat lebih lama daripada episode sebelumnya gitu. Oke, singkat cerita apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan paling utama adalah take responsibility for your life, atau kamu harus bertanggung jawab terhadap dirimu sendiri. Karena sebagai orang dewasa, kita sudah tidak bergantung lagi dengan orang tua atau pembimbing kita. Orang-orang di sekitar Anda punya tujuan mereka masing-masing. Bahkan orang tua Anda, bahkan keluarga Anda, bahkan pasangan Anda gitu. Masing-masing punya tujuan, walaupun ada tujuan bersama, tapi pada dasarnya semua orang, setiap individu punya tujuannya masing-masing. Jadi diri Anda lah yang harus, diri saya juga ya, saya bukan menggurui, saya hanya sharing itu. Diri kita lah yang harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Jangan terlalu mengandalkan orang lain. Bukan berarti tidak minta tolong ya, tapi tidak bergantung sepenuhnya terhadap orang lain. Take responsibility for your life. Belajar mulai aktif dalam memilih jalan hidup, dan belajarlah jadi protagonis untuk dirimu sendiri. Karena itu adalah ceritamu, cerita kita sendiri, cerita saya sendiri. Jadi saya yang harus aktif dalam jalan cerita diri saya sendiri gitu. Gimana? Itu singkatnya ya. Oke, jadi intinya itu tanggung jawab sendiri. Selama itu hal yang positif, maka semangatlah dalam melakukannya. Mau belajar, mau mengasah keahlian, mau berbagi dengan orang lain, berkontribusi kan. Pokoknya harus dilakukan dengan semangat selama itu positif untuk diri sendiri dan juga orang lain. Oke, itu poin singkatnya. Buat yang mau stay lebih lama,
Maka kali ini podcastnya kita akan membahas banyak topik ya. Banyak poin maksudnya. Beberapa poin inti. Oke, jadi kita akan membahas hmm, secara garis besarnya gitu, secara lengkapnya, bukan garis besar, secara lengkapnya adalah yang pertama, kita akan membahas tentang roda kehidupan. Yang kedua, derita untuk semua orang. Yang ketiga, kita akan membahas tentang victim mentality. Dan yang keempat, progres secara bertahap. Oke, langsung saja kita bahas secara satu persatu. Yang pertama, tentang roda kehidupan tadi ya, seperti yang saya mention. Pertama, tentang roda kehidupan, ya dijalani saja. Karena roda kehidupan selalu berjalan dan sifatnya random. Jadi ini yang dimaksud tentang roda kehidupan ya. Kita banyak hal yang nggak bisa kita kontrol lah intinya. Jadi sifatnya tuh random. Coba deh, starting point tiap orang itu berbeda-beda dan terlalu banyak gitu. Hal yang tidak bisa kita kendalikan. Mau itu genetik, kelas sosial, tempat di mana kita tinggal kan, lingkungan kita, dan lain-lain gitu. Nah, saya nggak bisa protes gitu. Wah, kok saya lahir badan saya gede gitu. Saya lahir badan saya gede. Saya lahir muka saya begini, kulit saya begini gitu kan. Nggak bisa protes gitu. Mau gimana? Kalaupun mau dirubah juga kayaknya agak susah sih gitu. Jadi beda-beda tiap orang starting pointnya gitu. Kita walaupun istilah kata walaupun satu bangsa gitu kan, bangsa Indonesia gitu, tapi kan beda-beda tiap orang, walaupun satu negara gitu, satu lingkungan beda-beda semuanya kan, nggak ada yang identik 100%. Anak kembar aja belum tentu sama semuanya, bukan belum tentu sama semuanya sih, ya nggak 100% sama lah intinya gitu, walaupun mukanya mirip, tapi kan sifatnya bisa berbeda, pengalamannya bisa beda-beda. Jadi walaupun kita kelihatannya wah ini gimana sih lalala apa semua, itu starting point orang beda-beda, nggak bisa dirubah gitu ya, sifatnya random, nggak bisa kita kontrol, dan memang sudah nature-nya seperti demikian gitu. Kalau kita ibarat kata kalau rusa itu, sapi itu makannya tanaman kan, rumput, tanaman. Kalau kucing, singa, buaya gitu makannya daging, itu udah nature-nya. Jadi semua bagian dari kehidupan gitu, sudah nature-nya begitu. Nah terus udah starting point-nya orang beda-beda kan, banyak yang nggak bisa dikontrol. Waktu pas berjalannya juga kita nggak pernah tahu gitu loh, jalan hidup orang bisa beda-beda. Kesempatan, peluang, bencana, tragedi, itu bisa datang kapan aja gitu. Semuanya bagian dari kehidupan kembali lagi. Jadi itulah roda kehidupan, selalu berjalan, atas bawah, dan random. Kita nggak tahu, tahu-tahu atas, 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 tahu-tahu bawah. Bawah, 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 tahu-tahu atas gitu. Seperti yang tadi saya mention kan, jadi peluang dan tragedi kita nggak bisa tahu. Nggak bisa kita kontrol. Ya mau gimana, memang seperti itu nature ya kan. Solusinya jalani aja gitu. Jadi ini banget ya, kayak udah klise banget gitu ya, jalani aja, jalani aja. Ya memang klise itu dibuat karena kan itu yang kebanyakan terjadi kan gitu. Karena sifatnya random, mau nggak mau kita harus tenang. Kalau seandainya kita nggak bisa terima itu, ya kasarnya, ya kehidupan bukan seperti demikian gitu loh. Susah jadinya. Kita harus menerima. Jadi poin pertama tentang roda kehidupan adalah kita harus menerima bahwa sifatnya random. Kita nggak boleh mengeluhkan hal itu. Jalani aja. Agak kejam ya, tapi memang seperti itu kenyataannya. Oke, itu yang tadi poin nomor pertama ya, tentang roda kehidupan. Nah sekarang berangkat dari situ, kita ke poin nomor 2 nih, tentang derita kehidupan nih. Buat semua orang. Udah tadi random kan, roda kehidupan, gak ada yang tahu, kesempatan, tragedi. Udah gitu, walaupun orang yang kelihatannya banyak kesempatan, banyak peluang dan sukses, gak ada yang 100% kebal dari penderitaan. Semua orang itu punya deritanya masing-masing. Intinya gitu, poin nomor 2. Semua orang punya deritanya masing-masing, dan gak ada yang kebal dari penderitaan. Nah maksudnya gimana?
Yan, kan itu orang kelihatan enak-enak aja hidupnya. Udah gitu juga dia sukses kan secara material kelihatan, wih, megah hidupnya tercukupi, punya keluarga yang baik juga. Jangan salah, itu kita ngeliat depannya doang. Kita nggak tahu dapur di dalamnya kan. Jadi orang yang terlihat enak di luar belum tentu kita tahu apakah dia enak juga secara individu, secara pribadi gitu. Secara dapur lah kita bilangnya gitu lah. Kalau mungkin orang berkata saya, wah lo kelihatannya nyaman ya hidupnya, lalalala. Ya terima kasih gitu. Memang saat ini saya merasa eh, harus nyaman hidup saya gitu. Ada beberapa hal yang masih saya bangun, tapi secara umum saya lebih bersyukur daripada diri saya yang sebelumnya. Tapi kan bukan berarti saya tidak punya masalah. Saya juga ada masalah gitu. Dan orang lain juga sama. Kelihatan enak di luar, belum tentu di dalamnya itu aman. Kalau di programming ya, di IT itu ibarat kata front end, tampilan ya, user display-nya gitu, kelihatannya wih bagus apa. Tapi di belakang layar, kita nggak tahu gitu. Kali-kali misalnya programnya kusut atau gimana itu orang IT lah ya. Intinya gitu ya. Nah terus eh, udah kita nggak tahu di belakang layar gimana, orang yang punya privilege lebih, terutama untuk material gitu kelihatannya bagus, itu punya penderitaan juga guys. Maksudnya gimana Yan? Maksudnya gini, misal ya misal kita ngelihat orang punya harta berlimpah, ini paling gampang contohnya. Orang punya harta berlimpah, punya 5 mobil lah katakan. Nah, karena dia punya 5 mobil, berarti dia lebih enak dong hidup daripada orang yang punya satu mobil? Belum tentu. Bisa aja enaknya iya karena banyak mobil, banyak plat nomor, ada yang ganjil, ada yang genap, berarti tiap hari bisa bawa mobil gitu ya. Tapi kan ketika harus ngurus administrasi, harus ngurus perawatan mobil, mau nggak mau harus keluar biaya lebih kan. Itu kan bagian dari tanda kutip penderitaan juga. Harusnya waktunya bisa nggak repot ngurusin 5 mobil. Jadi kayak cuman orang yang punya satu mobil tadi ya, misal si A tadi 5 mobil, si B satu mobil. Jadi si A waktunya harus kebayar lebih banyak daripada si B karena mobil dia ada 5. Oke kan si B kaya Yan. Si A kaya Yan gitu. Bisa aja dia bayar orang. Ya udah, bener. Dia bisa bayar orang tapi kan uangnya jadi lebih habis daripada si B yang cuma punya satu mobil. Jadi intinya orang yang kaya pun, orang yang kelihatan lebih sukses pun itu punya derita masing-masing. Orang kaya ada penderitaan, orang yang kurang kaya pun ada penderitaan masing-masing. Nggak ada yang kebal dari derita ini. Itu tadi ya soal derita ya. Jadi sama-sama menderita gitu, baik yang kaya maupun yang kurang kaya. Oke ya. Tadi yang kedua tuh tentang derita masing-masing. Sekarang kita lanjut ke poin ketiga tentang victim mentality. Kayaknya udah sering ya dengar kata ini ya, victim mentality. Apa sih maksudnya? Ya, jadi ya victim mentality itu kan maksudnya kita punya mental, punya pegangan gitu, punya prinsip pemikiran kita ini adalah korban gitu. Saya di sini korban. Wah, kehidupan ini tidak adil. Saya korban di kehidupan ini. Nah, ini yang harus dihindari. Ini betul-betul harus dihindari, harus dibuang jauh-jauh. Makanya tadi di awal-awal ya, tadi saya mention tentang jadilah protagonis untuk diri sendiri. Karena ini adalah jalan cerita kita sendiri. Kalau seandainya protagonis, misalnya pun dia adalah korban di dalam film itu misalnya film-film. Misal dia juga korban, tapi kan kita melihat kan apa yang dilakukan dalam keadaan di mana dia menjadi korban tuh. Jadi kita yang harus aktif memang, harus aktif. Kembali lagi ke contoh yang tadi saya bilang, yang soal pengalaman saya pribadi gitu waktu saya ngorek-ngorek kardus kan. Apa sih yang bisa saya lakukan gitu? Nah, waktu saya mikir guys, tentang victim mentality nih. Pikiran saya udah aneh-aneh lah gitu. Wah, nih saya korban, saya dijebak dengan eh, pola sosial, dengan sistem yang ada, lah. Wah, pokoknya banyak pikiran jelek-jelek gitu. Tapi saya mikir di akhir hari, Yan, hidup lu masih muda ya. Lo hidup lu belum ada apa-apanya gitu. Banyak orang sukses atau banyak orang yang lebih senior merasakan hal yang sama atau bahkan lebih parah. Ini nggak ada apa-apanya gitu. Masih banyak yang lebih parah. Walaupun bisa lebih baik, bukan berarti ini harus
ditelan mentah-mentah saya victim gitu. Enggak. Waktu saya berpikir kan, oh ini yang saya butuhkan untuk pengembangan diri saya. Oh ini yang harus saya lakukan memang. Akhirnya kembali ke poin nomor satu tadi kan, jalanin aja gitu. Jadi ya saya menjalani aja, saya jalani aja. Memang sudah masanya saya untuk harus seperti ini, harus ngorek-ngorek kardus tadi kan, melayani pelanggan. Saya terima keadaan saya gitu, bahwa poin yang nomor dua tadi, derita yang saya miliki sekarang adalah saya harus melayani pelanggan untuk bisa meneruskan karir saya, untuk saya bisa menjadi lebih baik daripada diri saya saat itu. Akhirnya saya jalani, saya terima apa yang terjadi dengan diri saya waktu itu. Nah itu saya eh, tidak berpikiran bahwa diri saya korban lagi, bahwa saya adalah tokoh utama dalam cerita saya sendiri. Itu yang waktu itu saya lakukan. Jadi victim mentality itu bahaya banget, benar-benar bahaya. Karena ketika kita merasa diri kita korban, kita tuh tidak punya kendali akan diri kita gitu. Kita mempercayakan atau eh, menyerahkan diri kita kepada situasi ini, kepada suasana ini gitu, kepada semua yang terjadi di sekitar kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada orang lain, kita menyerahkan hidup kita kepada lingkungan kita. Nah, itu bahaya. Jangan sepenuhnya kita bergantung dengan hal tersebut. Kita yang harus membangun diri kita sendiri. Jadi hindari victim mentality. Nah, terus gimana caranya kalau emang kayaknya udah capek, benar-benar capek nih. Saya ini korban, udah capek, segala cara udah saya lakukan. Nggak ada yang sukses, nggak ada yang benar. Misal. Kalau menurut saya pribadi, solusinya satu yang paling awal. Kita harus evaluasi dengan cara apa? Istirahat dulu. Istirahat guys. Udah paling bener. Mungkin kalau yang main God of War ya tahu ya. Si anaknya Kratos kan tuh. Si anaknya Kratos dia pusing galau gimana. Akhirnya siapa tuh yang kurcacinya tuh si dwarfnya tuh, ya itulah pokoknya. Oke, intinya dia ngomong istirahat, itulah saran terbaik yang bisa dia berikan gitu. Nah, jadi kalau udah ngerasa capek, lelah, semua merasa diri kita sebagai korban, nggak adil dunia, istirahat aja dulu. Istirahat, tenangkan pikiran, sambil mengevaluasi nantinya. Jadi setelah udah istirahat, harusnya pikiran sedikit lebih tenang. Kita bisa mengevaluasi di sana apa yang bisa kita lakukan setelahnya gitu. Pokoknya yang harus paling dihindari adalah menyalahkan keadaan, menerima mentah-mentah apa yang terjadi kepada kita tanpa memikirkan apa yang bisa kita lakukan. Itu tadi, istirahat, evaluasi, pikirkan langkah selanjutnya. Kenapa harus begitu? Karena percayalah para pendengar semua ya, teman-teman, adik-adik, pikiran itu sumber dari segala yang terjadi. Jadi sebagian besar masalah kita tuh sebenarnya ada di pikiran kita itu. Realita belum tentu seburuk apa yang kita pikirkan. Ya setidaknya itu yang saya rasain ya. Maksudnya kayak, wah gimana ya ini itu. Padahal sebenarnya kayaknya waktu berjalan itu, realita berjalan, oh ternyata pikiran saya aja ya yang terlalu berlebihan, terlalu lebay lah istilahnya. Dan menurut saya sih memang seperti itu yang terjadi. Banyak orang karena mekanisme perlindungan ya, defense mechanism tuh, berpikiran negatif supaya apa? Bisa memprediksi langkah selanjutnya atau hal terburuk. Jadi ketika hal terburuk terjadi, orang nggak kaget, sah-sah aja gitu. Tapi ketahuilah bahwa keadaan sesungguhnya belum tentu seburuk apa yang kita pikirkan. Tuh. Dan sebagian besar, coba deh kalau kita evaluasi. Saya sendiri mengevaluasi bahwa kemungkinan terburuk itu ada, atau bahkan bisa lebih buruk, tapi itu hanya sebatas di pikiran. Realita yang sering terjadi adalah pikiran buruk kita itu tidak terjadi di kenyataan. Kita harus tahu hal itu. Jadi belum tentu dunia itu seburuk yang kita pikirkan. Dan belum tentu diri kita juga seburuk apa yang kita pikirkan gitu. Kalau tadi kita posisinya galau ya, memikirkan diri bagaimana ke depannya, masa depan saya bagaimana, itu nggak usah takut. Belum tentu diri kita seburuk yang kita pikirkan. Percayalah bahwa diri kita itu ada di tengah-tengah. Nah, maksudnya tengah-tengah gimana Yan? Maksudnya gini. Jadi ada orang bilang kan, oh jangan larut
pada pujian, tapi juga jangan dengar omongan orang mentah-mentah gitu. Nah, percayalah kita ada di tengah-tengah. Jadi, tidak larut dengan pujian, tapi tidak sejelek apa yang kita pikirkan atau orang lain ucapkan. Kita ada tengah-tengah kok. Ibarat kata nih, wah, Yan, lu keren banget Yan, bisa ini, bisa itu. Nah, di situ kita harus bilang, oh enggak, saya enggak sepintar yang kamu kira kok. Oh enggak, itu biasa. Bukan berarti merendah untuk merongket gitu ya. Enggak, itu hal yang beda itu. Maksudnya benar-benar menyadari bahwa orang bisa memuji karena yang dia tahu adalah pengetahuan kita sudah mencapai tingkat bagusnya orang tersebut. Tapi kan kita bisa menilai diri kita sendiri, oh saya tidak sepintar itu, karena saya banyak orang lain yang saya nilai lebih pintar daripada diri saya, misalnya seperti itu. Tapi kalau kita dihina kan, lu gimana sih lu nggak ngerti apa, apa semua semua kata-kata keluar lah gitu. Ah nggak juga, perasaan banyak orang lain yang lebih parah juga gitu. Walaupun saya mengevaluasi masih banyak kekurangan, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Karena saya juga punya keahlian. Kita harus berada di tengah-tengah. Yang harus paling dihindari adalah kritikan oleh diri kita sendiri. Karena kritikan terkejam tuh asalnya dari diri kita sendiri loh. Udah orang lain ngomongin jelek, akhirnya kita memperjelek diri kita. Oh iya bener ya kata dia ya, saya jelek banget. Sikap saya, pengetahuan saya kurang. Kalau kayak gini gimana saya bisa naik jabatan? Wah itu udah victim mentality tuh ngarahnya. Ya begini banget ya, susah kehidupan. Pokoknya itu yang harus dihindari lah. Singkat cerita malah jadi kelamaan ya soal itu ya. Emang seram gitu ya. Tapi anyway, oke. Ubahlah perspektif kita menjadi driver tadi sudah kita bahas ya. Jadi maksudnya bukan bukan hidup kita yang disetir oleh keadaan atau orang lain, tapi hidup kita adalah keputusan kita gitu. Kita harus take responsibility for our own life. Itu tadi sudah saya bahas juga di awal. Poinnya itu. Makanya keywordnya sebenarnya di poin di yang ketiga ini tentang victim mentality ini. Take responsibility for your own life. Karena bukan orang lain yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap diri kita sendiri, tapi adalah diri kita yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk diri kita sendiri. Bukan orang lain, bukan orang tuamu, bukan sahabatmu, bukan pasanganmu, bukan anakmu. Serem ya. Pokoknya bukan orang lain, harus diri kita sendiri yang bertanggung jawab terhadap diri kita. Itu dia terkait poin victim mentality. Oke, kita lanjut ke poin nomor 4. Poin keempat, fokus pada hal yang bisa kita kontrol dan lakukan perubahan secara gradual atau bertahap. Nah, jadi ini yang saya maksud tentang progres secara bertahap ya. Kita fokus terhadap apa yang bisa kita kontrol, apa yang bisa kita kendalikan. Makanya di poin sebelumnya, kita membahas tentang jadilah protagonis untuk diri kita sendiri. Inilah, karena protagonis itu yang bagus, itu dia yang bisa mengkontrol keadaan. Minimal mengkontrol dirinya sendiri. Itu dia ya. Nah, karena randomnya dunia ini ya, karena dunia ini random gitu, makanya ada beberapa hal yang tidak bisa kita kontrol. Walaupun hal tersebut bisa kita antisipasi. Jadi, tadi terkait yang soal berpikiran negatif, victim mentality, ya memang kita bisa menyiapkan keadaan terburuk, tapi antisipasi yang berlebih itu juga tidak sehat gitu. Jadi terlalu buruk, padahal kenyataannya kan belum tentu seperti demikian ya. Nah, lalu terkait keadaan tersebut, setidaknya nih, ini saya mau sharing juga tentang pikiran positif ya. Tidaknya dalam keadaan terburuk, tersusah sekalipun, ingatlah hal ini. Paling tidak kita masih bebas untuk berpikir. Itu deh. Dalam keadaan buruk sekalipun, kita adalah korban, kita adalah orang yang paling susah gitu. Yang kita rasakan misalnya. Seenggaknya kita masih bisa bebas berpikir. Tinggal kita yang bertanggung jawab. Mau kita arahkan kemana pikiran kita. Ini saya tidak bahas tentang false positivity ya. Maksudnya fake gitu loh.
pura-pura banget, wah kita berpikir positif yang indah-indah, yang bagus, saya sekarang sedang berlibur di pantai apa. Enggak. Maksudnya adalah kita berpikir realita, oke, keadaan kita bermasalah sekarang. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Positifnya ke arah sana gitu. Langkah selanjutnya dari evaluasi yang telah kita lakukan. Jadi seburuk-buruknya keadaan, seenggaknya tuh kita masih ada kebebasan berpikir. Kecuali kita nggak sadar gitu kan, kita misalnya amit-amit koma atau gimana, pikiran susah atau mimpi atau gimana, itu beda cerita lah ya. Itu udah tingkat yang lebih lagi gitu. Tapi yang mau saya bahas nih adalah terkait setidak-tidaknya pikiran kita masih bebas, tinggal kita yang arahkan pikiran kita mau kemana. Apakah kita mau menerima gitu-gitu aja? Apakah kita mau berubah? Apakah kita mau menyusun langkah dari evaluasi yang telah kita lakukan? Ya, ingatlah hal tersebut. Diri kita kan ada di tengah-tengah kan, seperti yang tadi di poin sebelumnya yang saya mention. Oke, nah jadi prinsip ini fokus terhadap pengembangan secara gradual ya, secara bertahap. Itu juga sempat saya mention di episode-episode sebelumnya tentang olahraga gitu. Ya kembali lagi ke olahraga ya. Jadi latihlah diri kita secara bertahap. Jangan terlalu loncat, terlalu ambisius tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Bertahap aja nggak apa-apa. Nggak ada kok yang nuntut, nggak ada kok yang nuntut kamu supaya perfect langsung gitu. Mau kata orang lain kan, atasan, orang tua atau apa, menuntut kita, kamu harus bisa A, B, C, D, E. Semuanya kembali ke kita. Kita yang mengatur ritme, kita yang mengatur tempo, kita yang menjalani. Jadi latihlah diri kita secara bertahap. Kita buat program kita sendiri, saya mau bisa ini. Saya susun langkah yang realistis, waktu yang realistis. Sehari 2 hari nggak berasa manfaatnya, nggak berasa perkembangannya, tapi kan secara bertahun, mungkin sebulan, 3 bulan kelihatan kan, setahun mulai kelihatan gitu. Berlatih bahasa, berlatih musik, berlatih keahlian lain seperti misalnya pemrograman atau yang lain-lain lah pokoknya. Latihlah diri kita secara bertahap. Alirkan pikiran kita ke arah yang lebih, bukan positif ya, saya nggak mau ke arah false positivity atau apa, enggak, ke arah yang lebih produktif. Biar kita pikirannya terjaga, nggak cuma negatif aja gitu. Fokus apa yang bisa kita kontrol. Yang kita kendalikan saat ini adalah diri kita, fokuslah ke diri kita. Saat ini kita bisa belajar, fokuslah kepada belajar itu. Selama itu hal yang positif, maka lakukan. Apalagi poin plusnya itu bermanfaat untuk diri kita sendiri dan orang lain. Ya. Nah, udah buat goal yang realistis kan, harus dicatat juga. Jadi tujuan mencatat itu apa? Yaitu tadi, tracking. Kita bisa tahu, progres saya dulu saya nggak bisa, paling gampang push up masih 1 gitu kan. Sekarang udah bisa 1 dan sempurna. Besoknya bisa 3, sebulan kemudian bisa 10 tanpa ada beban gitu. Jadi kalau kita udah catat nih, makanya nanti di podcast selanjutnya saya akan bahas tentang journaling ya. Yaitu tadi, untuk tracking progres kita. Lambat laun kita pun sadar ya, walaupun nggak sempurna, tapi kan yang kita saingi, yang kita lawan kan adalah diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi mulai kelihatan, ternyata saya udah bisa ya. Disitulah perasaan bangga terhadap diri sendiri mulai tumbuh. Dan disitulah kita merasa, dunia ini nggak adil, tapi kayaknya saya udah mulai bisa menerima dan ya nggak jelek-jelek banget lah. Udah mulai kelihatan sedikit adil. Itu dia poin intinya. Ketika kita sudah bisa merasa, ya sedikit adil lah gitu. Nggak jelek-jelek banget kok dunia, ada yang bagusnya. Kalau kita sudah bisa merasakan poin itu, mulailah semangat muncul, mulailah kita bisa lebih ceria, bisa lebih sedikit positif, kita berbagi ke orang lain. Jadi fokus apa yang bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Diri kita sendiri. Waktu kita mau kita pakai untuk apa? Pikiran kita mau kita pakai untuk apa? Itu ya intinya ya. Jadi fokus pada hal yang bisa kita kontrol dan perubahan secara gradual atau bertahap. Nah ini saya mau ngasih contoh nih yang sedikit mainstream ya. Di film, ini saya seneng banget filmnya Ben Affleck gitu ya. Orang mungkin tahu Ben Affleck tuh dari Batman kan, Batman v Superman.
Kalau saya tahu Ben Affleck tuh dari film Pearl Harbor ya dulu, sama Josh Hartnett dia main. Aduh jadul ya. Bagi orang sekarang yang denger mungkin jadul ya, tapi kalau bagi saya kayaknya ya masih tengah-tengah lah gitu. Banyak film yang lebih jadul lagi. Oke, anyway, filmnya itu The Accountant. Jadi Ben Affleck itu main film The Accountant, dia jadi karakter yang nerd gitu, nerdy gitu, tapi ngeri lah pokoknya. Dia pekerjaannya secara hari-hari sebagai akuntan gitu kan, akuntan auditor, tapi di balik layar dia sebenarnya kontraktor ya, dia pembunuh bayaran gitu. Ngeri lah pokoknya. Oke. Nah, jadi di film itu yang saya mau highlight adalah ini, bapaknya dari anak ini, dari si Ben Affleck dan adek atau kakak, pokok saudaranya lah intinya gitu. Nah, bapaknya ini kan punya dua anak. Bapaknya tentara di dalam film The Accountant ini. Bapaknya karakter Ben Affleck ini adalah tentara. Dia ketika karakter Ben Affleck ini lahir, dokter sudah mendiagnos bahwa anaknya autis. Nah, kalau anaknya autis, apa ya yang saran dari dokter? Saran dari dokter adalah ditempatkan ke fasilitas khusus di mana dia akan dirawat atau di treatment secara medis. Bapaknya nggak ngomong gitu. Bapaknya bilang, dunia ini kejam, dia harus belajar menerima hal itu. Akan saya latih. Jadi bapaknya ini justru benar-benar melatih banget anaknya supaya, kan anaknya ada dua tadi ya, cowok-cowok dua-duanya. Satunya yang normal, satunya ini autis, karakter Ben Affleck ini yang autis. Tapi bapaknya ini latih anaknya yang autis ini supaya dia nggak setidaknya dia bisa menghadapi dunia yang kejam. Dia latih dari mulai dia latih anaknya ini belajar bela diri, dua-duanya kan belajar silat. Udah gitu dia juga latih anaknya menghadapi tekanan sekitar gitu supaya dia bisa lebih menerima kayak suara berisik dan yang lain-lain gitu. Nah, tapi bapak ini juga melihat kelebihan anaknya yang autis ini. Bapaknya ngelihat, wah anaknya ini seneng banget sama hal-hal yang berbau angka, fokus gitu kan. Akhirnya singkat cerita ada kondisi di mana bapaknya memutuskan untuk anaknya memilih. Nah, ini scene paling favorit saya. Terlepas dari actionnya yang keren, ini scene paling favorit saya. Jadi mereka bertiga, bapak dan dua anaknya, mereka bertiga duduk dalam mobil, keadaan hujan. Terus si karakter Ben Affleck ini ada bully-bully gitu kan. Bully maksudnya anak-anak lain yang pembuli gitu kan, yang ngeharas karakter Ben Affleck ini. Nungguin di luar mobil itu, ngeliatin kan. Bapaknya ngomong gini ke dia, cepat atau lambat dunia akan takut gitu kepadamu, karena kamu tuh bukan orang yang sama seperti orang-orang kebanyakan. Maksudnya karena dia autis kan. Victim atau bukan, tentukan pilihanmu sekarang. Wah, di situ saya merinding sih. Jadi di scene tersebut dia, bapaknya ini membiarkan anaknya yang memilih. Kamu mau jadi victim atau tidak? Kalau kamu mau jadi victim ya udah kita kabur sekarang. Kita pergi. Tapi kalau tidak, sekarang kamu lawan, kamu pukulin itu anak-anak yang ngebully kamu gitu. Agak kejam sih tapi bagus gitu ya kalau menurut saya pribadi ya. Maksudnya keren dari segi cerita tapi pembelajaran juga ada gitu. Jadi si ayah ini memilih, si ayah ini dia bisa menentukan pilihan untuk anaknya, tapi dia biarkan anaknya memilih. Dia cukup mengajarkan apa yang dia rasa anaknya perlu, tapi dia yang membiarkan anaknya memilih. Victim atau bukan, sekarang tentukan pilihannya. Akhirnya di film itu, karakter Ben Affleck ini udah langsung ngehajar itu semua bully kan. Karena dia kan dilatih dari kecil kan, suruh ngapain, suruh bela diri dan yang lain-lain. Akhirnya dia bisa ngehajar semua bully yang ngebully dia. Dia juga disitulah dia menentukan pilihan, kalau diri saya ini bukan korban, saya bisa mengambil alih keadaan saya, walaupun saya autis, walaupun saya ada kekurangan, tapi kekurangan itu sudah saya latih supaya saya bisa menjalani kejamnya dunia. Nah, disitulah quotes-nya tuh paling kerasa buat saya gitu. Victim or not, you decide. Oke. Kembali lagi. Belajarlah menjadi driver untuk diri kita sendiri. Itu dia poin nomor 4 ya. Lumayan agak lama tapi itu yang mau saya sampaikan terkait victim mentality dan juga tentang fokus terhadap apa yang bisa kita kendalikan.
Oke, maka demikianlah podcast episode kali ini telah ada di penghujung acara. Kesimpulannya, walaupun dunia itu tidak selalu indah, tidak selalu adil, kejam, dan hidup saya kok gini-gini banget gitu. Pokoknya tidak adil dan yang lain-lain. Percayalah bahwa jika kita punya mindset yang tepat, kita punya mindset yang realistis, objektif, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, kita sadar juga bahwa inilah yang dirasakan oleh semua orang, bukan hanya kita aja. Orang lain juga yang kelihatannya adem-adem ternyata punya masalah, mungkin lebih berat daripada kita. Kalau kita sudah memiliki hal itu semua, kita harusnya akan merasa bahwa, oh ternyata dunia nggak sekejam yang saya kira sebelumnya, tidak seadil yang saya kira sebelumnya. Sedikit lebih adil, walaupun tidak adil sepenuhnya. Tapi saya siap untuk menghadapi kejamnya dunia ini dengan semangat, dengan kepositifan, dan semangat juang yang tidak pernah berhenti. Jadi itu ya mindset yang kita harus tanamkan untuk diri kita sendiri. Oke, sebagai penutup pada episode kali ini, saya akan bacakan quotes yang menurut saya dapat men-summarize episode ini. Ini quotes saya dapatkan dari internet, bagus sekali menurut saya. Oke, quotes saya berbunyi seperti ini. Life is not fair. And it doesn't matter. Hidup ini tidak adil, dan itu tidak masalah. It's not fair that some are born into wealth and others into poverty. Tidak adil jika sebagian lahir dengan kekayaan dan ada yang terlahir dengan kemiskinan. It's not fair that some are born with extraordinary talents and others with disabilities. Tidak adil jika sebagian lahir dengan bakat luar biasa dan ada yang terlahir dengan disabilitas. What matters is what we do with the life we have been given. Yang terpenting adalah apa yang bisa kita lakukan dengan hidup yang telah diberikan kepada diri kita. Quotes by Unknown. Kutipan dari Anonymous. Saya Wayan, dan ini adalah podcast Bliwan Sharing episode ke-10. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar semua, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.